Udah ya? Udah. Salam sepak bola, salam sehat, dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Ini adalah video kedua saya hari ini, dan mohon maaf saya hanya bisa membuat 2 video hari ini karena saya ada banyak urusan lain yang perlu saya selesaikan. Tapi di video kedua kali ini, sesuai dengan request teman-teman yang begitu banyak, begitu masif, agar saya membuat review tentang pertandingan Arsenal lawan Burnley, maka itu saya juga memutuskan perlu saya memberikan penjelasan saya tentang pertandingan tersebut. Hasil akhirnya kita semua tahu Arsenal kalah dengan skor 0-1. Ya, tadi di awal video ini jika teman-teman lihat saya sedang menghitung nih. Berapa jarak poin Arsenal dari zona degradasi. Oke, ini saya kasih infonya dulu ya, mungkin teman-teman yang tidak biasa melihat tabel klasmen sementara. Arsenal berada di posisi 15, poinnya adalah 13, terpaut ya atau jaraknya dengan zona degradasi di mana ditempati urutan nomor 18 atau peringkat nomor 18 Fulham dengan nilai 8 itu 5 poin. Ya, ini jaraknya sudah dekat nih dengan zona degradasi. Siapa yang menyangka Arsenal akan berada dalam situasi seperti ini? Tidak ada. Arteta ada membeli beberapa pemain yang ia anggap atau ia nilai memang diperlukan oleh skuad saat ini. Memang saya juga selalu kritis terhadap pemain-pemain yang dibeli oleh Arteta. Salah satunya adalah Willian. Selalu saya jelaskan bahwa Arsenal perlu goal scorer selain Aubameyang. Oke, they have Lacazette, but look how Lacazette is performing. Banyak miss chances. Ia tidak banyak mendapatkan chances, tapi chances yang ia dapat sebetulnya bagus-bagus dalam beberapa game. Tapi ia sering miss. And then Willian kenapa? Karena Willian ini menjadi pelayan lagi. Arsenal ada banyak pemain yang bisa bermain di posisi Willian. Oke, mereka mendapatkan Willian dengan free. Ya, tapi bagaimana ketika Willian memberikan umpan-umpan tapi tidak bisa juga dikonversikan dengan baik? Ini juga akan menjadi masalah. Kemudian gaji Willian juga tinggi. Kenapa enggak gaji Ozil yang tinggi juga dimainkan Ozilnya? Memang perbedaannya jauh ya dari segi nilai. Ya, tapi kan paling enggak Ozil juga adalah pemain yang sekarang dibutuhkan oleh Arsenal. Nah, kita juga tidak paham sebetulnya apa sih alasan sebenarnya bahwa Ozil ini tidak lagi didaftarkan oleh Arsenal. Memang teman-teman memiliki opini-opini yang berbeda dan saya menghargai itu semua. Tapi saya melihat ini adalah kecerobohan dari manajemen Arsenal untuk tidak memasukkan Ozil dalam daftar pemain skuadnya. Karena jika ada Ozil mungkin akan berbeda situasinya bagi Arsenal. Because they will have an intelligent player, pemain yang betul-betul mengandalkan kecerdasan. Oke, ia tidak banyak berlari. Ia sepertinya tidak ingin bekerja keras untuk juga ikut bertahan. Tapi kan memang poinnya, ia dibutuhkan untuk merancang sebuah serangan. Ia bisa memberikan sebuah variasi yang berbeda ketika Arsenal mencoba untuk membangun serangan. Nah sekarang ini hilang nih. Ya, kita lihat hilang kecerdasan dalam membangun serangan dari Arsenal. Tidak ada pemain kreatif di tengah. Oke, that's fine lah. Ya, itu coba diatasi Arteta dengan mengandalkan permainan menyerang dari kedua sektor sayap. Tapi menyerang dari kedua sektor sayap secara textbook. Nah, ini menjadi persoalan ketika memang para pemain sepertinya diforsir untuk terus-menerus melakukan pergerakan dari dua sektor sayap tersebut. Bahkan beberapa pemain yang beroperasi di sektor sayap juga beberapa kali harus masuk sedikit ke tengah. Karena posisi mereka ini dikawal ketat juga, ini sudah terbaca. Bukan berarti Arsenal tidak bisa melepaskan crossing para pemainnya di beberapa pertandingan, mereka bisa juga melepaskan crossing-crossing akurat. Tapi juga banyak crossing-crossing tersebut bisa dihalau. Ini yang sekarang menjadi persoalan berkelanjutan. Dan terlihat juga di game lawan Burnley. Sebelum Burnley lawan Arsenal, Burnley hanya bisa mencetak 5 gol. Ya, mereka hanya bisa menang 1 pertandingan lawan Palace. Sebelum Arsenal lawan Burnley, kita tahu dalam 4 pertandingan terakhir English Premier League, mereka tidak bisa meraih kemenangan dan mereka hanya bisa mencetak 1 gol. Siapa yang goal scorer dengan 1 gol tersebut dalam 4 game? Gabriel. Can you imagine? Ya, dalam 4 pertandingan tersebut Arsenal hanya bisa mencetak 1 gol. No strikers can score, walaupun memang kita tahu ada peluang dari para striker di game-game tersebut. Gabriel score. Bagaimana cara bertahannya Gabriel? Ya, menurut saya ini mengkhawatirkan. Selalu saya juga kritis tentang Gabriel, bahwa pemain ini diduetkan dengan siapa saja di lini pertahanan terlihat sedikit lamban untuk respons.
ketika ada crossing-crossing yang diberikan ke kotak penalti pertahanan dari Arsenal. Tampak juga di game ini, nanti saya jelaskan. Oke, sekarang kita berbicara soal line up. Saya selalu menunggu line up dari Arteta. Di game ini, yang saya melihat nih ya, formasinya adalah 4-2-3-1. Oke, teman-teman sudah tahulah siapa yang turun, tapi saya ingin menyoroti dua pemain yang bermain sebagai gelandang bertahan, Xhaka dan juga Elneny. Ya, wah ini out of form kedua pemain ini saya kira. Jelas out of form. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu dan cara mereka bertahan ini menunjukkan bahwa mereka agak panik. Beberapa tackling yang mereka lakukan juga tidak sempurna. Jadi ketika saya melihat formasi ini adalah 4-2-3-1 berarti Arteta juga khawatir jika nanti timnya bisa kecolongan dari counter attack, karena Arsenal memang pasti akan keluar menyerang total di game ini. Mereka butuh kemenangan, apalagi di game terakhir English Premier League mereka kalah lawan Tottenham Hotspur, sebuah pertandingan besar tentunya, North London Derby. Dan betul mereka keluar menyerang. Jadi mereka taruh dua gelandang bertahan untuk mengantisipasi serangan balik dari Burnley. How about Burnley? Terus terang saya tidak banyak kenal para pemainnya. Ada Nick Pope yang memang saya familiar dengan namanya, Chris Wood juga, J. Rodriguez juga, Tarkowski ini juga pemain bagus, Ashley Westwood, this is a good player, Josh Brownhill juga, dan kita lihat Burnley juga sebetulnya tidak defensive mode. Mereka juga berupaya ketika menguasai bola untuk menyerang ke pertahanan Arsenal. Tapi masalahnya mereka terus-menerus mencoba menyerang dari kedua sektor flank di mana itu adalah kekuatan Arsenal. Ya, perlu saya lihat bahwa Tierney dan juga Bellerin di game ini secara bertahan ya bagus-bagus saja sih. Cuman secara penyerangan kita melihat bahwa mereka tidak begitu efektif seperti halnya Willian dan juga Saka. Ya mungkin juga mereka tidak diforsir untuk terus keluar menyerang. Walaupun mereka juga terlibat dalam memberikan beberapa passing yang akurat dalam game ini. Jadi ketika Burnley coba lakukan serangan dari kedua sektor flank ya ini berat bagi mereka. Tapi ada sesekali mereka coba memberikan crossing yang berbahaya seperti Wood ya. Saya melihat bahwa Chris Wood hampir mencetak gol tapi sayang sundulannya off target. Nah ketika Chris Wood mendapatkan peluang tersebut, coba teman-teman lihat. Gabriel coba keluar ya dari posisinya mengharapkan offside. Tapi kan itu salah kalkulasinya. Nah dengan siapa dia koordinasi? Saya juga tidak tahu, saya tidak paham ini. Dan beruntung juga bagi Arsenal bahwa Chris Wood gagal untuk mengkonversikan peluang tersebut. Oke, Arsenal menyerang total. Lacazette mendapatkan peluang, saya bingung juga ia terjatuh pada saat mendapatkan umpan sundulan dari Willian. Ya mungkin juga panik atau mungkin juga karena hujan ya, cuaca hujan ya, kondisi lapangan mungkin basah lah, ya licin. Kemudian Aubameyang juga tidak bisa konversi follow up-nya. And then Holding juga mendapatkan peluang. Saya melihat pemain yang benar-benar bagus di game ini dari Arsenal adalah Saka. Has an attacking player, has a young player, pemain ini benar-benar bermain liar. Umpan-umpannya tajam. Banyak key passes yang ia berikan, banyak juga menciptakan peluang bagi Arsenal. Ia juga mendapatkan satu peluang. Jika saya tidak salah tuh umpannya dari Aubameyang. Ya sayang ia tidak bisa mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Tapi memang ia bekerja keras sepanjang 90 menit lebih. Saya kira 95 menit loh jalan ini pertandingan dengan tambahan waktu. Memang Arsenal bermain dominan, Arsenal menciptakan banyak peluang. Tapi memang ketika tim sedang mengalami tren yang buruk, ya, ini juga sepertinya juga berpengaruh kepada mental para pemainnya. Ketika pressure yang besar ini akan sulit mereka atasi dengan bermain tenang. Jadi jika teman-teman saksikan bahwa beberapa peluang yang diperoleh oleh para pemain Arsenal ini kan dari dalam kotak penalti. Tapi tampak ada shooting yang terlalu keras, tampak ada shooting yang melayang jauh, tampak seperti Lacazette terjatuh. Ya kan ada juga memang ia peluang hampir mencetak gol ketika mendapatkan umpan dari Tierney. Tapi memang ini adalah hari yang buruk bagi Arsenal. Pada saat memang mereka tampil dominan. Walaupun ya tidak menarik juga serangannya itu terus, crossing terus kan. Ya jadi itu perlu kita akui. Dan teman-teman ingat gak yang saya ceritakan atau yang saya jelaskan tentang Xhaka di game lawan Tottenham Hotspur? Di sana kan saya sudah jelaskan bahwa pemain ini tampil tidak sesuai ya dengan kemampuannya atau tidak sesuai dengan peran yang ia diberikan. Ia tampil sebagai defensive midfielder, artinya ia harus merebut bola dari kaki para pemain dengan cerdas, dengan cerdik, dan juga dengan benar, artinya efektif. Tapi di game lawan Tottenham Hotspur juga kita melihat ia seperti ingin bergelut, betul kan? Foul-foulnya begitu keras, cenderung kasar. Dan ia ulangi lagi di game ini ketika ada pemain Burnley, McNeil, yang tidak berada dalam
posisi yang berbahaya bagi pertahanan Arsenal, ya tackle dengan keras. Nah itu kan keras tacklingnya. Kemudian ia terpancing mungkin dengan keluhan-keluhan para pemain Burnley, sehingga ia mencekek. Saya melihat sih seperti mencekek pemain Burnley, Westwood ya, Ashley Westwood, dan dia mendapatkan kartu merah. Ya mungkin bagi para pendukung Arsenal termasuk saya, tapi bukan saya tidak menganggap bahwa karena Xhaka keluar mendapatkan kartu merah maka Arsenal kalah, enggak. Tapi banyak saya membaca nih komen-komen di akun Instagram saya dan juga di DM-DM yang dikirim bahwa karena Xhaka kartu merah Arsenal kalah, enggak. Memang Arsenal tidak bisa mengkonversikan begitu banyak peluang untuk mencetak gol. Setelah Xhaka keluar pun ada peluang bagi Arsenal, tapi mereka gagal mengkonversikan peluang-peluang tersebut. Tetap mereka menciptakan peluang, cuman ya memang conversion rate dari para pemainnya ini tidak bagus. Dan yang menarik justru conversion rate dari squad Arsenal ini adalah salah satu yang rendah. Secara statistik nih saya hitung 11% dari peluang-peluang yang mereka peroleh. Ya, Burnley 8%, tapi Burnley bisa mencetak gol dari mana? Dari corner, gol bunuh diri Aubameyang. Ya, saya kira ia juga sial dalam game ini ketika ia juga ada mendapatkan peluang tidak bisa mencetak gol, tapi ia juga coba untuk menghalau bola tersebut. Saya melihat dari pemain bernomor punggung 8 ya, Josh Brownhill, tapi terkena kepalanya, ia menyundul bola tersebut dan membobol gawangnya sendiri. Tapi teman-teman lihat ada Gabriel juga. Iya kan? Nah, Gabriel juga mungkin sedikit terlambat juga itu untuk respons. Ya beruntung juga gak kena Gabriel sih ya. Akhirnya langsung masuk. Kalau gak kan Gabriel tuh yang gol bunuh diri. Jadi menarik juga. Jika Gabriel tadinya gol bunuh diri, berarti dalam 5 game terakhir berikut game Burnley, hanya Gabriel yang bisa cetak gol bagi Arsenal kan. 1 lawan Wolves, 1 di game ini. Ya ternyata kena ke Aubameyang. Ya saya bercanda dikit boleh dong. Ya karena saya adalah die-hard fans Arsenal. Ya saat ini saya sedih banget dengan kondisi Arsenal. Tapi saya coba untuk menghibur diri saya sendiri. Karena saya melihat sebetulnya di game ini Arsenal tidak bermain buruk. Seperti di game-game sebelumnya mereka sulitlah untuk menciptakan peluang on target. Kan sebelumnya telah saya jelaskan. Dalam 4 game sebelumnya, saya kira dalam 3 gamenya Arsenal hanya bisa mendapatkan 2 shot on target. Tapi di game ini sekitar 6 shot on target. But they cannot convert it. Nah itu artinya ada pengaruh ke mental dari para pemainnya yang tampaknya juga tidak tenang. Atau mungkin mereka kurang percaya diri. Elneny juga harusnya kartu merah tuh kepada ketika ia melakukan pelanggaran sebelum gol dari Burnley tersebut kan. Kita lihat kan ia ada melakukan pelanggaran yang diberikan VAR check, kemudian dianggap ia hanya mendapatkan kartu kuning. Ia melakukan pelanggaran ke Tarkowski. Saya harus lihat catatan saya karena saya punya short term memory, saya tidak bisa ingat begitu lama. Jadi saya harus melihat siapa nama pemainnya biar saya tidak salah. Nah, jadi ketika ia melakukan dorongan kepada Tarkowski, itu seharusnya udah kartu merah, tapi hanya diberikan kartu kuning. Tapi akhirnya gol juga dari situasi corner tersebut. Dan sebetulnya inilah saatnya bagi Arteta untuk memutarbalikkan keadaan. Dengan kemenangan lawan Burnley yang merupakan klub papan bawah. Ini timingnya nih, apalagi setelah kalah di North London Derby. Ya, jadi saya kira tidak bisa juga kita menyalahkan keseluruhannya kepada Arteta. Tapi pemain-pemainnya juga sulit perform. Nah ini yang biasa saya jelaskan juga ketika Real Madrid sulit meraih kemenangan. Jangan salahkan Zidane saja. Juga sama saya jelaskan ketika MU sulit meraih sulit meraih hasil yang positif. Jangan salahkan Ole saja. Ada juga kontribusi dari para pemain yang tidak bisa perform. Ya memang ada juga kapan-kapan pelatih terlambat memberikan respons. Tapi tidak seluruhnya bisa kita salahkan ke pelatih. Tapi Zidane ya berbesar hati, ia selalu mengatakan bahwa ini adalah kesalahan dirinya, dan setelah itu pemain fight back, perform, dan Real Madrid bisa terus meraih kemenangan dan stabil. Ole lebih-lebih, ketika under pressure, ketika sudah dikabarkan lagi, atau ketika sudah dispekulasikan lagi bahwa ia akan dipecat dan digantikan, tahu-tahu MU bisa mendapatkan hasil positif. Arsenal aja nih yang lagi sial terus. Jadi jika MU bisa turn back, ya untuk sementara lah paling enggak. Madrid juga bisa turn back the situation, Arsenal bukan turn back, go down. Nah, kita tunggu saja nanti bagaimana perubahan yang bisa dilakukan oleh Arteta. Ya tentu salah satunya kalau bisa Ceballos lah dimainin dari awal. Ini kan Ceballos masuknya terlambat juga. Harus ada pemain lain yang bisa memberikan bola dari tengah. Alright, saya akhiri saja di sini karena saya juga tidak begitu semangat membuat video ini karena terus terang ini adalah klub favorit saya. Dan saya saat ini dalam keadaan yang cukup sedih. Ya saya harapkan juga Arsenal bisa fight back. Kita tunggu next game Arsenal walaupun itu akan sangat berat lawan Southampton.
Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan saya menunggu counter analisa dari teman-teman dan juga komentar-komentar yang positif. Segala sesuatu yang negatif akan saya delete, akan saya block akun-akun tersebut. Saya tidak ingin segala sesuatu yang negatif di channel ini. No hate, only football. Salam sepak bola.